Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaturan dan penyimpanan bahan kimia untuk mencegah perubahan fisika dan kimia yang tidak terkendali. Saya di sini akan menyebutkan nama kelompok, yaitu terdiri atas nama Fitria Walia, Siti Nur Anissa Saleha. Nah, selanjutnya kita ke materi. Laboratorium kimia merupakan suatu tempat yang berbahaya, terutama bila kita ceroboh dan kurang pengat untuk menakut-nakuti seseorang yang akan bekerja di laboratorium kimia. Namun, untuk mengingatkan agar semua kita senantiasa waspada bila sedang bekerja di dalamnya. Langsung saja. 1. Bahan beracun. Banyak bahan-bahan kimia yang beracun yang paling keras dan sering dijumpai di laboratorium sekolah, antara lain sublimet HgCl2, persenyawaan sianida, arsen, gas karbon monoksida, CO dari aliran gas. Selanjutnya yaitu syarat penyimpanan. Ruangan dingin dan berventilasi, jauhkan dari bahan kebakaran, dipisahkan dari bahan-bahan yang mungkin bereaksi. Keran dari saluran gas harus tetap dalam keadaan tertutup rapat jika tidak saling dipergunakan. Disediakan alat pelindung diri, pakaian kerja, masker, dan sarung tangan. 2. Bahan korosif. Contoh bahan korosif misalnya yaitu asam hidrasam, dan alkali. Bahan ini dapat termasuk wadah yang bereaksi dengan cepat zat beracun. Syarat penyimpanan: ruangan dingin dan berventilasi, wadah tertutup dan beretiket, dipisahkan dari zat-zat beracun. Selanjutnya yaitu ada bahan mudah terbakar. Bahan mudah terbakar bahan kimia yang dapat terbakar sendiri. Terbakar jika terkena udara, kena benda panas, kena api, atau jika tercampur bahan kimia lainnya. Fosfor P putih, fosfin PH3, alkim logam, boran BH3 misalnya terbakar sendiri jika kena udara. Pipa air, tabung gelas yang panas akan menyalakan karbon. CS2, bunga api dapat menyalakan bermacam-macam gas. Dari segi mudahnya terbakar. Cairan organik dibagi menjadi 3 golongan, yaitu syarat penyimpanan: temperatur dingin dan berventilasi, jauhkan dari sumber api dan panas, terutama loncatan api listrik dan bara rokok. Tersedia alat pemadam kebakaran. 4. Bahan mudah meledak. Contoh bahan kimia mudah meledak antara lain amonium nitrat, nitroglycerin, TNT. Selanjutnya ada syarat penyimpanan. Ruangan dingin dan berventilasi, jauhkan dari panas dan api, hindarkan dari gesekan dan tumpukan mekanis. Selanjutnya yaitu ada panduan penyimpanan secara umum. Penyimpanan bahan kimia. Berikut panduan umum ini saat menyimpan bahan kimia dan peralatan bahan kimia. 1. Sediakan tempat penyimpanan khusus untuk masing-masing bahan kimia dan kembalikan bahan kimia ke tempat itu setelah digunakan. 2. Simpanan bahan dan peralatan di lemari dan rak khusus penyimpanan. 3. Amankan rak penyimpanan lainnya. Pastikan rak memiliki bibit pembatas di bagian depan agar wadah tidak jatuh. Tempatkan wadah cairan pada baki logam atau plastik yang bisa menampung cairan jika wadah rusak. 4. Hindari penyimpanan bahan kimia di atas bangku, kecuali bahan kimia yang sedang digunakan. Hindari juga penyimpanan bahan dan peralatan di atas lemari. 5. Jangan menyimpan bahan pada rak yang tingginya lebih dari 5 kaki atau 1,5 m. 6. Hindari penyimpanan bahan berat di bagian atas. Berikutnya yaitu ada berikut panduan khusus tentang wadah dan peralatan yang digunakan untuk menyimpan bahan kimia. 1. Gunakan perangkat pengaman sekunder seperti wadah pengaman overpack untuk menampung bahan jika bahan utama pecah atau bocor. 2. Gunakan baki penyimpanan yang tahan korosi sebagai perangkat pengaman sekunder untuk tumpuhan.
kebocoran, tetesan, atau cicaran. 3. Sediakan lemari berventilasi di bawah tudung asap kimia untuk menyimpan bahan berbahaya. 4. Segel wadah untuk meminimalkan terlepas uap dan korosif, mudah terbakar dan beracun. Selanjutnya yaitu ada penyimpanan dingin. Penyimpanan bahan biologis dan radioaktif yang aman di dalam lemari es. Ruangan yang dingin atau freezer memerlukan pelebalan dan penaatan yang baik. Selanjutnya penyimpanan dingin. 1. Yaitu gunakan lemari penyimpanan bahan kimia untuk menyimpan bahan kimia. Gunakan pita dan penanda tahan air untuk memberi label lemari es dan freezer. 2. Semua wadah harus tertutup dan stabil. Perangkat pengaman sekunder seperti bagi plastik penting untuk laboratorium kimia dan disarankan untuk semua wadah. 3. Yaitu label semua bahan dalam lemari es dengan isi, pemilik tanggal perolehan atau penyiapan dan sifat potensi bahayanya. 4. Segel wadah untuk meminimalkan terlepas uap korosif, mudah terbakar dan beracun. Selanjutnya ada penyimpanan cairan yang mudah terbakar dan gampang menyala. Penyimpanan cairan yang mudah terbakar dan gampang menyala di laboratorium hanya boleh tersedia dalam jumlah terbatas. Jumlah yang diperbolehkan tergantung pada jumlah faktor tersebut. A. Konstruksi laboratorium. B. Jumlah zona api dan gedung. C. Tingkat lantai tempat laboratorium berlokasi. D. Sistem pelindungan api yang dibangun dalam laboratorium. Berikutnya berikut panduan untuk menyimpan cairan yang mudah terbakar dan gampang menyala. 1. Jika tempat memungkinkan, simpan cairan yang gampang menyala di lemari penyimpanan bahan yang terbakar. 2. Simpan cairan gampang menyala di dalam wadah aslinya atau wadah yang lain disetujui. 3. Simpan 55 galon 208 liter drum cairan yang mudah terbakar dan gampang menyala dalam ruangan. 4. Jauhkan cairan yang mudah terbakar dan gampang menyala dari bahan oksidasi kuat seperti asam nitrat atau kromat. 5. Yaitu jauhkan cairan yang mudah terbakar dan gampang menyala dari sumber penyalutan. Selanjutnya ada penyimpanan zat reaktif. 1. Pertimbangkan persyaratan penyimpanan setiap bahan kimia yang sangat reaktif sebelum membawanya ke laboratorium. 2. Baca MSDS atau literatur lainnya dalam mengambil keputusan tentang penyimpanan bahan kimia yang sangat aktif. 3. Bawa bahan sejumlah yang diperlukan di laboratorium untuk tujuan jangka pendek hingga persediaan 6 bulan tergantung pada bahannya. 4. Pastikan memberi label, tanggal, dan mencatat dalam inventaris semua bahan yang sangat aktif segala bahan yang diterima. 5. Jangan membuka bahan wadah yang sangat reaktif yang telah melebihi tanggal kadaluarsanya. Hubungi koordinator limbah berbahaya di lembaga Anda untuk mendapatkan instruksi khususnya. Nah, selanjutnya yaitu ada penyimpanan bahan yang sangat beracun. Lakukan pencegahan berikut saat menyimpan karsinogen, toksin, reproduktif, dan bahan kimia dengan tingkat toksisitas akut tinggi. 1. Simpan bahan kimia sangat beracun dalam penyimpanan berventilasi dalam perangkat pengaman. 2. Jaga jumlah bahan pada tingkat kerja minimal. 3. Beri label area penyimpan dengan tanda peringat yang sesuai. 4. Batasi akses ke area penyimpanan, pelihara inventaris untuk semua bahan kimia yang sangat beracun. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.